Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Ibu Monita dari Jawa Barat, Majelis Budayana Indonesia Jawa Barat, dari Kota Bandung. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengapa saya beragama Buddha. Awal-awalnya karena pertama kali saya memiliki seorang teman baik yang tiba-tiba saya bisa kehilangan teman bermain karena beliau meninggal saat kecelakaan. Sehingga saya merasa kehilangan seorang teman. Kemudian saya sering ke rumah nenek saya yang kebetulan seberangnya Cetia. Jadi saya sering diajak berdoa, bersembahyang, kebaktian di Cetia tersebut. Karena waktu itu saya masih kecil, saya selalu diingatkan untuk menemani nenek saya. Nah, nenek saya itu penuh dengan cinta kasih, welas asih, orangnya ramah, murah senyum, hatinya lembut, sehingga beliau mendapat kelompok teman untuk sama-sama membuat pelayanan umat Buddha ke rumah-rumah. Misalnya membacakan parita untuk yang meninggal, membacakan parita untuk yang pindah rumah, membacakan parita untuk yang sakit. Dari situ saya mulai tahu bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan untuk berdoa. Pada saat pertama kali saya melihat orang yang sudah koma, setelah dibacakan parita, tiba-tiba bisa sehat kembali. Tetapi di lain pihak, pada saat saya ikut lagi, tiba-tiba orang tersebut meninggal dunia. Jadi saya melihat benar-benar proses kematian yang caranya berbeda-beda. Itu membuat saya sadar bahwa kematian itu akan bisa dialami kapanpun oleh siapapun setiap saat dengan kondisi yang berbeda. Karena saya kehilangan teman saya, kemudian saya ingat akan orang-orang yang saya kunjungi pada saat meninggal dan sakit bersama nenek saya. Jadi dari situ membuat saya, kok kehidupan ini seperti ini. Kemudian dari sana juga saya bisa melihat tentang proses kematian. Ada yang meninggal karena usia tua, karena kecelakaan, kemudian karena sakit yang lama, ada yang sakit baru berapa hari terus meninggal. Jadi saya merenungkan, oh ini orang bisa sakit, semua orang bisa sakit. Terakhir saya melihat adanya proses kelahiran bayi kembar. Dengan bayi kembar itu kok walaupun sama-sama dilahirkan, tetapi berbeda bentuk, berbeda proses, mukanya lain, tapi dengan kelahiran yang sama. Dari situ saya mulai bisa mempelajari kenyataan dari kehidupan ini bahwa lahir, tua, sakit, itu semua dialami oleh setiap manusia. Kemudian beruntung sekali saya bisa mengenal para biku yang kadang-kadang bisa menemani kelompok nenek saya yang datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pelayanan. Dari orang-orang bijaksana itu, saya mengenal sosok-sosok orang yang tulus, sosok wajah-wajah yang penuh cinta kasih, sehingga saya merasa tertarik untuk mendalami agama Buddha. Dari situ saya baru menyadari bahwa inilah yang saya akan lanjutkan untuk proses kehidupan saya. Karena kematian itu pasti akan datang setiap saat. Demikian juga dengan kelahiran. Demikian juga dengan perjodohan. Jadi kita sebagai manusia harus selalu tetap banyak berbuat baik,
karena perbuatan baik itulah yang menjadi bekal kita setelah kematian. Demikian kiranya semoga apa yang saya berikan, pengalaman yang saya ceritakan akan bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan dan menginspirasi banyak orang untuk selalu ingat berbuat baik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.